Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini ada yang sedikit berbeda. Kali ini aku bakal ngomong bareng salah satu mahasiswa S1 di Turki. Ini ada Haris. Baik, halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Haris Mujahid. Saat ini saya berkuliah di Istanbul University, jurusan Manajemen Bisnis, dan sekarang udah masuk semester kedua. Ya, untuk di Turkinya itu 2 tahun, tapi mulai kuliahnya itu udah sekitar setahun lah, kurang lebih. Oke. Namanya aja mandiri, berarti semua segala pengurusannya itu diurus sendiri, dan juga biayanya itu biaya sendiri gitu ya. Kuliah mandiri itu ada yang dengan agen dan juga tanpa agen gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tanpa agen, kita itu mengurus mulai dari mencari informasi tentang universitasnya, pendaftaran untuk mengikuti ujian masuk universitasnya, tes masuknya. Misalnya nanti setelah ujian masuk dan lulus, kita harus mengurus untuk keberangkatan. Nah, waktu keberangkatan itu kita harus mengurus visa, cap kementerian, di ijazah, dan beberapa hal lainnya yang harus diurus sebelum keberangkatan, sampai di Turkinya mencari tempat tinggal. Itu pokoknya segala pengurusannya itu diurus sendiri. Dan itu memungkinkan tidak? Maksudnya kalau didengar-dengar ya sekilas, mungkin orang yang baru pengen kuliah di luar negeri, apalagi S1, ngurus-ngurus sendiri seperti itu, emang worth it atau emang udah ada yang pernah ngelakuin itu? Sepengetahuan saya, teman-teman saya di Istanbul banyak tanpa agen, mandiri, segala semuanya itu diurus sendiri sama dia. Hanya saja biasanya orang yang seperti itu udah punya kenalan yang ada di Turki. Seenggaknya teman, mungkin teman satu alumni yang mungkin satu sekolah, kenalan orang tua yang ada di Turki. Nah, jadi biasanya orang-orang yang seperti itu seminimalnya itu udah punya kenalan lah yang ada di Turki. Jadi nanti sedikit banyaknya bisa dibantu sama mereka kalau misalnya ada kesulitan atau ada informasi yang ingin ditanyakan yang mungkin belum punya kenalan di Turkinya. Kalau saran saya sih lebih baik menggunakan agen kalau mau mandiri ya, atau enggak beasiswa. Berarti kalau misalnya pakai agen, itu apa aja yang ditanggung agen dan apa yang harus diurus sendiri? Kayak gitu. Setahu aku beberapa agen ya, beberapa agen itu hanya apa ya, maksudnya membantu dalam pengurusan izin tinggal dan lain sebagainya. Pokoknya dari pendaftaran sampai nanti di Turkinya mungkin sekitar 3-6 bulan pertama. Dan mungkin ada juga beberapa agen yang sampai 1 tahun ke depan ya, maksudnya setelah sampai di Turkinya. Nah, itu tergantung lagi sih sama agen apa yang kita gunakan, karena untuk agen yang memberangkatkan mahasiswa ke Turki itu sendiri saat ini sudah sangat banyak ya. Nah, jadi mereka pun mempunyai apa ya, maksudnya persyaratan dan juga hak-hak yang berbeda-beda. Nah, jadi sebelum teman-teman memilih agen, misal mau menggunakan agen, coba dipertimbangkan dulu semuanya dan juga ditanya dengan jelas kepada agen tersebut bahwa pendampingan yang mereka lakukan akan dilakukan selama berapa lama, apakah 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun setelah mereka melakukan pembayaran. Kalau untuk biayanya tentu saja lebih mahal, karena kita anggap saja membayar jasa mereka kan untuk pengurusan dan lain-lainnya. Dan biayanya juga berbeda-beda. Secara garis besar, biayanya itu buat apa gitu? Nah, biasanya biaya yang yang ditarifkan oleh agen tersebut itu udah meliputi itu tadi, pembuatan visa, terus biaya pendaftaran universitas, lalu biaya tiket pesawat untuk berangkat, mungkin biaya sewa rumah pertama nanti semisal di Turki. Itu belum termasuk. Dan juga mungkin izin tinggal di Turki itu kan ada biaya pajaknya juga ya, ada tarifnya juga. Nah, itu juga belum termasuk. Tapi ada kemungkinan nggak bakal diurus sama mereka juga yang pas nyampe hari di Turki itu buat persiapan tinggal dan segala macam? Ya, ya. Jadi biaya yang kita tarifkan tadi harusnya udah meliputi biaya pendampingan dan juga mereka akan mencarikan tempat tinggal. Nah, tapi mereka hanya mencarikan saja. Nah, nanti kita bayar lagi untuk biaya sewa rumahnya. Kalau misalnya kita mau rumah, dan juga kalau kita mau asrama, kita bisa request juga sebenarnya sama agen tersebut kalau kita mau dicarikan asrama. Jadi untuk kios itu sendiri biasanya informasinya itu nggak dipublis di umum. Kita
kalau misalnya tanpa agen ya, kita harus langsung mencari ke website universitas yang kita tuju. Nah, jadi teman-teman yang mau tanpa agen itu harus punya effort lebih ya, terutama untuk mencari informasi. Harus tahu dulu kita mau melanjutkan ke universitas yang mana, lalu kita cari website universitasnya. Nah, di sana nanti jelas kapan akan diadakan tes ujian masuknya dan lokasinya ada di mana saja. PTN yang ada di Turki membuka pendaftaran itu dari bulan Januari sampai bulan Mei. Nah, dan biasanya IOS-nya itu akan diadakan pada awal Juni ataupun akhir Mei. Tapi materinya matematika dan juga tes potensi akademik TPA. Nah, kurang lebih semua universitas sama tuh untuk materi IOS-nya. Beberapa univ menyediakan 3 bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Turki. Oke, kan ada bahasa Turki nih. Berarti yang harus dilakukan apakah kursus bahasa Turki dulu atau kita daftar IOS dulu? Jadi untuk generalnya mahasiswa yang sekarang berada di Turki, ada yang menempuh dengan IOS terlebih dahulu, ada juga yang ujian masuk universitas dulu nih, baru IOS setelahnya. Kalau sepengalaman saya, kalau misalnya kita berangkat ke Turki dulu untuk mengikuti namanya itu TOMER atau persiapan kelas bahasa Turki. Nah, itu kita kurang mendapatkan privilege karena kita belum punya kartu mahasiswa. Nah, jadi kita misalnya untuk transportasi umum itu mungkin akan lebih mahal nanti pada saat di Turkinya. Karena kita belum bisa membuat kartu transportasi umum yang khusus untuk mahasiswa. Kalau misalnya case-nya harus ke Turki, berarti ngurus visanya itu dalam rangka apa gitu? Kan banyak juga yang nanya, misalnya mau ke buat Tomer, visanya kayak gimana? Yang berangkat ke Turki hanya untuk mengikuti persiapan bahasa Turkinya dulu, belum tes masuk universitasnya. Nah, kalau kayak gitu case-nya, kita untuk pembuatan visanya itu harus memakai visa turis. Dan juga nanti setelah sampai di Turki, kita tetap bisa mengurus izin tinggal di sana, hanya saja yang visa donem atau yang bukan yang long permit. Jadi hanya untuk sementara aja. Setelah kita selesai melakukan persiapan bahasa di sana, kita bisa melakukan tes universitas langsung di Turkinya. Kalau misalnya kita lulus, kita baru bisa mengubah izin tinggal kita di sana menjadi izin tinggal yang lebih panjang lagi gitu. Oke, jadi berarti kalau misalnya IOS dulu nih, visanya langsung visa pelajar dapatnya. Tapi kalau misalnya mau Tomer dan IOS-nya di Turki, berarti harus visa turis. Jadi untuk masuk ke PTN yang ada di Turki itu tidak hanya melalui jalur IOS saja. Jadi ada beberapa PTN yang juga menyediakan hanya tes seleksi berkas. Dan juga satunya lagi itu melalui tes tertulis juga, namanya itu SIT. Walaupun kita menggunakan agen, ya biasanya agen tersebut hanya membantu untuk kita, mungkin kalau misalnya kita seleksi berkas, mereka bantu untuk memberikan berkasnya. Kalau untuk IOS dan SIT, mereka membantu untuk pendaftaran, tapi tetap kita harus mengerjakan tes dengan serius untuk bisa lulus ke PTN yang ada di Turki tersebut. SIT itu semacam tes yang lebih global, tes masuk universitas yang lebih global, dan biasanya juga diterapkan oleh negara-negara lain. Benar. Kita juga bisa mengirimkan berkasnya hanya melalui website. Kita harus merubah berkas-berkas kita, misalnya kayak ijazah, terus SKHUN, nilai raport selama 6 semester di waktu SMA. Nah, itu harus kita ubah ke bahasa Inggris atau bahasa Turki. Nah, biasanya mereka minta untuk ditranslatekan terlebih dahulu sebelum kita apply ke websitenya mereka gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke terkait misalnya udah menyatakan lulus nih. Biaya per semester di kampus-kampus di Turki itu kisaran berapa? Dan sistemnya kayak gimana? Apakah sama di Indonesia atau gimana? Untuk biaya kuliah mandiri di Turki itu menurut aku nggak terlalu mahal ya. Bahkan justru kalau aku compare nih dengan teman-teman aku yang kuliahnya di Indonesia, bahkan justru di Papua biaya kuliah di Turki itu lebih murah untuk biaya pendidikannya ya, UKT kuliahnya. Kalau untuk jurusan aku sendiri, manajemen bisnis ya, Fakultas Ekonomi, 3 juta rupiah per semester. Dan kalau misalnya ini di universitas yang sama ya, di Istanbul University, di jurusan tekniknya itu sekitar 5 jutaan per semester untuk jurusan teknik. Dan untuk University itu sekitar 20 juta per semester. Tapi biaya-biaya lain ada lagi nggak? Selain biaya semester. Jadi kalau untuk ke universitasnya itu sendiri, hanya itu saja biaya yang kita bayarkan, untuk misalnya uang buku dan lain sebagainya. Kalau di universitas aku, kita harus mencari buku sendiri. Nggak tahu ya, ini apakah karena sekarang lagi COVID-19 kayak gini, karena semua pembelajaran online, makanya universitas nggak menyediakan bukunya dan kita disuruh mencari buku sendiri. Sejauh ini, universitas itu nggak ada ngejual buku, dan kalau misalnya kita butuh buku referensi, kita disuruh mencarinya di toko buku yang ada di Turki, toko buku mana aja gitu. Untuk pendaftaran ulang aja,
kita nggak perlu pakai uang pangkal, nggak perlu pakai uang pembangunan. Nah, itu. Jadi untuk registrasi ulangnya itu ya udah langsung bayar uang semesterannya aja untuk semester pertama. Ya, kebetulan aku juga mungkin di sini kan kapasitasnya S2 ya. Sekalian aku mau nanya-nanya gimana sistem kuliah S1-nya gitu di Turki. Untuk sistemnya itu sama kayak di Indonesia, dalam artian jangka waktu kuliahnya itu sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Untuk sistem pembelajarannya itu sendiri juga sama ya, pakai SKS juga. Mungkin perbedaan yang paling ini ya, aku nggak tahu ini apakah karena online atau emang di Turkinya seperti itu. Tapi sejauh ini kita belum pernah ada yang namanya absensi di kelas. Jadi walaupun kita kelas online nih sekarang, kita nggak ada absensi nih. Benar-benar. Aku ngerasain itu juga, nggak ada Iya kan? absensi. Ya, di S2 juga nggak ada absensi. Ya, UTS dan juga ujian akhir. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang kayak kuliahnya di teknik atau di apa ya, maksudnya jurusan-jurusan lain yang banyak praktek lapangan, itu biasanya ada nilai tugas juga. Cuma kalau kayak aku, kebetulan karena ekonomi ya, jadi kita jarang dapat tugas dan nilainya itu hanya diambil dari UTS sama ujian akhir semesternya aja. Untuk skripsi gimana? Untuk jurusan aku itu nggak pakai skripsi untuk kelulusannya. Nah, jadi diganti dengan kerja kantoran dan lain sebagainya. Mungkin project juga ya, ikut project Ya, atau apa gitu. ya, berbentuk project dan juga penelitian. Hanya saja bukan skripsi. Kalau skripsi kan kita harus bikin berbab-bab gitu ya, panjang lebar, dan ada revisi ini itu. Anggap saja lah kalau misalnya untuk pendidikan ya kita juga harus beli buku. Mungkin itu aja ya, karena kita harus beli seragam dan lain sebagainya kan. Kalau di sini hanya uang buku aja lah. Terus kalau misalnya kita nanti udah kuliah offline, mungkin ada biaya makan di kantin, dan itu juga cenderung murah sih kalau menurut aku pribadi gitu ya. Jadi itu kita skip aja. Jadi kita masuk ke biaya hidup bulanan di Turki itu sendiri. Yang pertama tentu saja biaya tinggal ya, ataupun uang rumah. Biasanya di asrama itu akan sedikit lebih mahal karena di asrama itu kita udah dapat uang makan, terus biasanya ada asrama yang makannya 3 kali sehari, ada juga yang sehari sekali, sisanya kita harus beli sendiri. Nah, terus kayak asrama itu kita bisa milih apakah mau yang kamarnya sendiri atau yang kamarnya dibarengin sama orang lain. 3 juta sampai 10 juta lah. Jadi tergantung asramanya lagi. Sekitar 3 sampai 10 juta per bulan. Biasanya yang 10 juta itu ya udah asrama yang high class lah ya. Misalnya kita minta yang kamarnya sendiri, terus pakai AC, terus ya pokoknya kamarnya yang dengan asramanya dengan fasilitas yang mewah juga lah sebanding dengan harganya. Nah, kalau misalnya kita sewa rumah sendiri, itu biasanya biaya bulanannya itu sekitar, kalau di Istanbul ya, kalau di Istanbul itu sekitar 3 juta sampai 7 juta per bulan. Dan juga itu bisa dibagi dengan 3 ataupun 4 orang. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau, bisa 5 ataupun 6 orang bahkan. Nah, jadi anggap aja misalnya kita tinggal berlima nih satu rumah. Dan biaya apartemen bulanannya itu 5 juta. Berarti per bulanannya kita kan harus membayarkan 1 juta per bulan gitu. Uang makan, terus keperluan-keperluan tidak terduga, mungkin kayak uang transportasi, uang baju, terus kuota internet. Ya. Nah, kalau menurut aku, kalau misalnya teman-teman mau berhemat, untuk di Istanbul itu sendiri 2 sampai 3 juta di luar uang rumah ya, itu udah cukup. Untuk biaya kesehatannya ya, aku rekomendasiin buat membuat asuransi kesehatan terlebih dahulu begitu sampai di Turkinya. Ada juga beberapa univ yang waktu registrasi ulangnya itu ingin kita melampirkan asuransi kesehatan kita. Ya, akan lebih mudah apabila kita lulusan S1 di Turki, terus mau lanjut S2 lagi di Turki, itu akan lebih mudah. Dan bahkan kalau misalnya kita mau mencoba untuk mendapatkan beasiswa, itu akan lebih mudah lagi. Karena karena pertama kita udah punya ijazah S1 dari Turki, dan apabila mau lanjut S2 kan akan lebih mudah karena kita nggak perlu. Itu tetap ada YOS lagi atau tanpa YOS? Tanpa YOS sepertinya. Tanpa YOS. Berarti YOS tidak perlu, terus Tomer juga tentunya udah nggak lagi, tinggal berkas mungkin ya, berkas untuk masuk universitas. Iya.
mengapply berkas aja, tinggal untuk konifnya. Oh iya, ini juga sedikit informasi buat teman-teman. Jadi di Turki itu kita udah bisa mulai menempuh pendidikan sejak SMA ya, secara mandiri ataupun juga pakai beasiswa yang kita sebut biasanya TDV ya. TDV ada Ya, benar. beasiswa untuk SMA Imam Hatip. Nah, Nah, jadi kalau dari PTN yang ada di Turki itu sendiri sepertinya kurang ya untuk memberikan beasiswa bulanan ke mahasiswa-mahasiswanya karena karena kita mendaftar dari awal itu secara mandiri gitu. Mungkin PTN yang menyediakan beasiswa untuk mahasiswanya hanya saja mungkin nggak banyak. ya. Tapi PTN Turki itu memiliki beasiswa Erasmus namanya. Jadi itu beasiswa untuk studi banding ke Eropa ataupun negara lainnya. Mungkin kalau misalnya case-nya itu di universitas swasta, akan lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa dari internal universitasnya justru. Karena kan ya universitas swasta ya pastinya lebih mahal dan apa ya mungkin mereka sering memberikan beasiswa ya 50%, 75% atau bahkan bisa 100% gitu ke mahasiswa-mahasiswanya. Beda dengan PTN yang uang kuliahnya udah murah dan nggak ada beasiswa Oh iya, tambahan. aku ngerti. Jadi aku sempat dengar itu biasanya uang yang kita bayar itu misalnya 3 juta tadi sebenarnya udah ada subsidi gitu dari pemerintah. Bisa dibilang kenapa bisa uang kuliah di Turki murah? Karena memang sebenarnya itu juga udah banyak potongan gitu, banyak bisa dibilang beasiswa bagi mahasiswa ya baik dari Turki ataupun mahasiswa internasional. Jadi buat teman-teman yang mau ataupun apa ya yang mungkin sekarang lagi mencoba untuk mendapatkan beasiswa YTB dan mungkin mau mencoba juga ke secara mandiri gitu ya ke PTN yang ada di Turki. Aku sih ada 3 kata buat kalian. Yang pertama sabar, yang kedua optimis, tapi harus tetap realistis gitu. Ya, Nah, jadi 3 kata inilah yang paling penting ya. Nah, jadi teman-teman harus punya banyak plan. Jadi harus punya banyak plan nggak hanya satu saja. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini sedang menunggu apa ya pengumuman beasiswa YTB ataupun TDV yang diberikan oleh pemerintah Turki, teman-teman nih harus optimis sama hasilnya. Tapi teman-teman harus realistis juga. Kenapa? Karena mungkin teman-teman evaluasi pribadi gitu, gimana waktu tes berkasnya, gimana waktu tes wawancaranya, apakah maksimal ataupun kurang maksimal. Ya kalau misalnya teman-teman berjaga-jaga, teman-teman harus punya plan kedua gitu, yaitu mencoba ujian mandiri ke PTN yang ada di Turki. Yang paling penting adalah informasi. Kalau misalnya ada teman-teman ya mungkin kepintarannya jauh di atas rata-rata dan lebih rajin juga untuk belajarnya, hanya saja malas untuk mencari informasi. Terkadang bisa apa ya bisa terlampaui sama orang yang rajin nyari mencari informasi ya, walaupun betul, betul. caranya nggak melebihi orang tersebut gitulah. Makasih Haris buat sharing-sharingnya hari ini. Ya bisa ke Instagram @harissamujahid, nanti aku tampilkan di sini. Dan terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.